Untuk menjadi kaisar manusia terkuat di dunia, aku bahkan dengan tubuh manusia biasa harus sendirian. Memasuki zona gelap yang penuh dengan kematian. Membunuh iblis-iblis yang mengganggu dunia hingga tidak ada yang berani menyebut diri mereka tuan. Saat kaisar-kaisar lain menghadapi krisis kematian akibat habisnya masa hidup mereka, bahkan rela memotong diri mereka sendiri dan jatuh menjadi dewa abadi yang membantai seluruh umat manusia, aku malah 7 kali masuk dan keluar, memaksakan jalan menuju keabadian. Sayangnya jalan menuju keabadian di dunia ini telah terputus. Oleh karena itu, meski aku tak terkalahkan di dunia ini, aku hanya bisa berhenti di puncak kaisar. Hingga pada percobaan ke-7 menuju keabadian, tiba-tiba aku menerima pesan dari bumi yang meminta pertolongan. Barulah aku menemukan sedikit peluang menuju keabadian. Sebenarnya, setelah menjadi kaisar, aku pernah mencari jejak bumi. Namun aku telah mengelilingi dunia Tianyuan, dan juga galaksi-galaksi di sekitarnya, tapi tidak menemukannya. Karena bumi dan dunia tempatku berada, terletak di alam semesta paralel yang berbeda. Meski aku bisa menghancurkan tembok dimensi dan pergi ke alam semesta paralel lain, namun jumlah alam semesta paralel sangat banyak. Jika tidak memiliki koordinat yang tepat, mencari planet sekecil itu akan seperti mencari jarum di lautan. Namun sekarang, karena aku telah menerima permintaan bantuan dari bumi, tentu aku bisa menghitung dan mendapatkan koordinatnya. Saatnya pergi ke planet asalku. Aku langsung melangkah keluar, lalu tampak jalan cahaya emas terbentang, melintasi seluruh batas alam semesta. Meski ruang berputar dan medan kekuatan bergolak, jalan abadi ini tak terhalang. Semua orang bijak bisa merasakan aura kaisar melalui jalanan ini. Semua orang terkejut dan menghormati saat aura kaisar terasa. Mereka semua membungkuk untuk mengantar kaisar berangkat. Pada saat yang sama, di bumi, lihatlah, apa itu di langit? Sepertinya pesawat luar angkasa. Orang-orang di bumi, saat itu terkejut dan menatap ke langit. Mereka melihat langit yang penuh dengan bintang-bintang. Ternyata itu adalah kapal-kapal perang. Mereka bersinar dengan cahaya logam dingin. Beberapa kapal bahkan sebesar planet. Kapal-kapal perang yang berbaris, seperti tembok baja raksasa di ruang angkasa, menuju galaksi, terus mendekatkan diri ke bumi, menuju bumi, semakin dekat dengan bumi. Orang-orang di bumi bahkan hanya dengan memandang kapal perang raksasa ini, bahkan hanya dengan melihatnya, orang-orang sudah merasakan ketegangan yang mengerikan. Di sisi lain, di puncak gunung Tai di bumi, beberapa pria parubaya berdiri di dalam ruang komando, seperti yang disampaikan oleh pesan dari negara-negara penerang. Kali ini, penjajah asing datang dengan kapal perang. Sepertinya mereka mengikuti jalur teknologi tertentu. Seorang prajurit yang bertugas mengamati, menyampaikan laporan hasil pengamatannya. Mendengar kabar ini, yang lain langsung menjadi sangat serius. Sudahkah kita berkomunikasi? Apakah mereka bermusuhan dengan kita? Seorang pria parubaya dengan tatapan serius bertanya. Pesan yang kita kirim, semua tidak mendapat balasan. Mereka hanya mengirimkan satu kalimat berulang-ulang. Lihat, takluk, tunduk, maka kau tak akan mati. Tatapan pria parubaya itu sedikit berkilau. Apakah maksudnya mereka ingin menaklukkan bumi? Mendengar itu, ekspresi wajah semua orang langsung menjadi serius. Seseorang segera berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, sejak bumi kita mulai mengalami mutasi, berbagai ras asing sudah berusaha menaklukkan kita. Namun kita memiliki medan kekuatan. Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Tapi kali ini berbeda, pria parubaya itu berkata dengan serius. Ini adalah ras asing yang mengikuti jalur teknologi. Jangan lupa, medan misterius bumi kita hanya mempengaruhi makhluk kuat individu. Makhluk yang lebih lemah justru tidak akan terhalang banyak. Setelah mendengar itu, semua orang langsung merasakan keadaannya tidak baik. Sejak bumi mengalami perubahan setahun yang lalu, tidak hanya kejadian-kejadian supranatural di seluruh dunia terus terjadi, tapi di luar bumi, ras asing juga mulai muncul. Seperti hari ini, mereka semua mengancam untuk menaklukkan bumi. Ras asing ini memiliki kekuatan individu yang sangat kuat. Beberapa pejabat tinggi pernah menggunakan teleskop astronomi untuk melihat bahwa orang asing pernah menghancurkan sebuah planet dengan satu pukulan. Hal ini benar-benar melampaui imajinasi mereka. Namun, alasan mengapa bumi tetap aman, setelah berhubungan dengan begitu banyak ras asing, dan masih bisa selamat selama setahun, adalah karena medan misterius bumi. Kekuatan ini semakin kuat saat bertemu dengan kekuatan yang lebih besar. Semakin kuat makhluk hidup, semakin tidak bisa mudah melewati medan tersebut. Jika tidak, mereka akan mati. Sebaliknya, makhluk yang lebih lemah bisa melewati kekuatan ini. Namun kekuatan teknologi adalah hal yang tak terduga. Karena mereka bukan makhluk hidup, mereka sama sekali tidak terhalang oleh kekuatan medan misterius bumi. Seberapa kuat kekuatan teknologi mereka? Orang tengah itu segera bangkit dan bertanya. Setelah dia berbicara, seorang ilmuwan memasuki ruang rapat. Dia membawa laporan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, laporan, menurut pengamatan kami, mereka datang melintasi ruang angkasa. Di dalam kapal perang mereka terdapat gelombang energi besar.
Kemungkinan lebih kuat 1000 kali lipat dari gelombang energi yang dihasilkan oleh senjata nuklir bumi. Dengan kekuatan teknologi kita bahkan tidak bisa menghalangi mereka selama 1 hari. Sebuah aura keputusasaan tiba-tiba menyelimuti hati semua orang. Sementara itu, di luar angkasa bumi, di dalam armada, sebuah kapal utama sebesar planet, Kapten, bumi telah menembakkan senjata ke arah kami. Seorang makhluk asing yang mengenakan pakaian aneh, yang tampak seperti gurita, melapor kepada sosok yang dikenal sebagai Kapten. Senjata dari kelas apa? Sosok yang disebut Kapten itu berkata dengan tenang. Menurut analisis kami, ini adalah senjata nuklir radiasi, yang sudah kami tinggalkan sejak 10.000 tahun lalu. Kerusakan senjata ini tidak akan membahayakan kapal kami. Setelah tentara asing berbaju gurita itu selesai berbicara, ia menunjukkan senyum mengejek, rasanya seperti anak kecil, yang mengancam untuk bertarung sampai mati dengan kita. Namun ternyata hanya menyemprotkan air dengan pistol mainan. Hahaha, bumi benar-benar telah jatuh. Dulu, mereka adalah salah satu dari 10 besar bangsa. Sekarang, tidak hanya mereka tidak memiliki evolusioner yang kuat, mereka bahkan tidak dapat mengembangkan teknologi yang layak. Kapten itu tertawa sinis. Semua bangsa berpikir kami adalah bangsa teknologi, yang hanya mengandalkan kekuatan luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa kelemahan fisik hanya bisa diatasi dengan mesin yang terbang. Sesuai rencana, serang bumi secara menyeluruh. Kapten mengayunkan tangan besar dan langsung membuka saluran komunikasi armada. Perintah itu segera disalurkan ke telinga semua orang. Sekejap kemudian, dari benteng armada di ruang angkasa, terdengar sorakan kegembiraan. Gelombang energi menyebar dari tubuh kapal, membuat segala sesuatu di sekitarnya hancur. Di luar bumi, Pluto mengalami gelombang energi yang begitu kuat, hingga meledak menjadi puing-puing di ruang angkasa. Saat itu di bumi, di ruang komando berbagai negara bumi, semua pemimpin merasakan dunia mereka runtuh. Mereka mulai menyerang. Sepertinya senjata nuklir kita bahkan tidak mampu menembus pertahanan mereka. Bahkan di atas armada, makhluk asing sudah mencoba menguji kekuatan medan dengan mencoba melewatinya. Kemudian, sesuatu yang benar-benar membuat umat manusia putus asa terjadi. Makhluk asing yang melewati medan itu tidak hanya tidak mati, namun setelah meminum obat tertentu, mereka bahkan kembali bertenaga seperti baru lahir. Dengan peralatan, mereka bahkan bisa melihat makhluk asing di kapal perang sudah mulai merayakannya. Bahkan beberapa makhluk asing mulai mengirimkan deklarasi penaklukan ke bumi. Kami datang untuk menaklukkan. Kalian hanya bisa tunduk. Ingatlah nama suku kami. Kami adalah tabu. Namun, tepat sebelum kata-kata mereka sepenuhnya selesai, tiba-tiba, ruang dan waktu tampaknya berhenti sejenak. Kemudian, baik di bumi maupun di sisi armada, mereka menyaksikan pemandangan mengerikan yang sulit mereka lupakan. Terlihat sebuah jalan emas yang seolah terbakar, muncul dari kedalaman ruang angkasa. Di atasnya, gelombang energi bergulung, runa-runa berkilau, gemerlap dan menyilaukan. Dan yang lebih mengejutkan adalah, terlihat sosok cemerlang berdiri di atasnya, dikelilingi oleh bintang-bintang, dengan perlindungan dari naga sejati, Phoenix merah, dan 4 simbol lainnya. Sangat misterius. Siapa itu? Siapa yang berani melebihi kapal perang kami? Melihat sosok itu, makhluk asing akhirnya tersadar. Mereka membuka mulut dengan rasa marah namun juga ketakutan. Tidak jelas. Kami telah mengumpulkan informasi tentang para petarung terkuat dari berbagai ras di alam semesta. Tentara gurita mengeluarkan alat, sambil sibuk mencari data. Ia berkata, berapa kekuatan tempurnya? Kapten tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 100 miliar, bukan, 1000 miliar, 10.000 miliar, triliun. Sepertinya ada masalah dengan alat ini. Alatnya tidak bisa menampilkan kekuatan tempur lawan. Tentara gurita melihat angka yang terus berubah pada alatnya. Ia tampak agak bingung, namun ia tidak menyimpulkan bahwa itu karena lawan terlalu kuat. Ia justru menyalahkan alat tersebut. Kapten mendengus dingin. Apa pedulinya dengan kekuatan? Ras kami bukanlah sasaran empuk. Ia menggunakan teknologi komunikasi untuk mengirimkan pesan ke sosok itu. Segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami. Dengan teknologi ras kami, melakukan ini bukanlah hal yang sulit. Namun sosok itu tampak seperti tidak mendengarkan. Ia hanya sedikit mengangkat kaki dan berjalan menuju armada perang. Sejurus kemudian, telapak kakinya, seperti gunung besar yang menumbangkan langit, menekan turun. Ratusan simbol berkilau, jalan besar bergetar, kosmos kosong pun hancur. Kekuatan yang luar biasa, menakutkan, menggetarkan seluruh zaman. Armada perang yang semula penuh dengan energi, sekarang tampak seperti butiran pasir di lautan. Saat keduanya bersentuhan, langit yang gelap tiba-tiba meledak dengan cahaya gemerlap. Itulah cahaya dari kehancuran armada yang menciptakan kilauan itu. Dan saat itu, yang paling mengejutkan adalah di bumi. Melihat adegan ini, para pemimpin dari berbagai negara hanya bisa tercengang. Di teleskop astronomi dan kamera satelit yang mereka gunakan, terlihat sebuah langkah sederhana yang menginjak abis armada asing yang hampir menghancurkan bumi.
Seluruh armada itu rata, hanya tersisa kehancuran. Ruangan perang Taisan di Jiuzhu. Pria parubaya tampak tertegun menatap layar. Ia terdiam, seolah terhenti. Semua orang di sana juga merasakan hal yang sama. Di dalam hati, hanya ada keheranan yang luar biasa. Tunggu, kalian lihat frame ini. Sepertinya ada sosok manusia dalam cahaya emas ini. Teknisi yang bertanggung jawab atas pemutaran gambar tiba-tiba berseru saat memindahkan frame ke gambar itu. Apakah dia yang menghancurkan armada asing itu? Semua mata berfokus pada sosok dalam gambar itu. Ini sebenarnya makhluk apa? Dengan kekuatan satu orang bisa menghancurkan armada? Semua yang ada di sana tidak bisa menahan kekaguman. Ada orang dengan kekuatan seperti ini? Apakah dia dewa yang ada dalam legenda? Pria parubaya itu menatap gambar itu dengan sangat fokus. Berkata pelan pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, sebuah sosok putih muncul di luar bumi. Dengan senyum aneh di wajahnya. Hehe, tak disangka. Ternyata bumi benar-benar dilirik oleh ras asing. Bumi memanggilku kembali. Apakah ini krisis yang dimaksud? Detik berikutnya, pandangan saya langsung tertuju pada bumi. Ternyata bumi memiliki ruang level kaisar. Ruang ini cukup menarik, bahkan bisa menghalangi kekuatan dari luar kehidupan bumi. Jadi, yang mengatur ruang ini adalah orang bumi? Mataku berkilauan dengan simbol-simbol. Sekali pandang, aku sudah bisa melihat struktur ruang ini. Aku segera melangkah menuju ruang itu. Tanganku terangkat dengan cepat. Lalu, tanda hati langit bumi langsung berada di telapak tanganku. Kemudian aku memeriksa informasi bumi. Melihatnya, aku tidak bisa menahan kerutan di dahi. Karena tanda hati langit ini sangat kacau. Informasi tentang bumi sangat minim. Seperti semuanya telah dihapus. Namun, dari sini aku bisa sedikit mengerti. Bumi yang aku tinggali sebelumnya bukanlah wajah aslinya. Ternyata bumi dahulu adalah dunia yang sangat kuat. Selevel dengan dunia Tianyuan besar. Namun karena suatu alasan khusus, itulah yang menyebabkan penampilannya sekarang. Tak heran jika bumi menjadi sasaran perebutan dari ras asing. Sepertinya bumi sedang mengalami sebuah siklus. Seperti burung phoenix yang membangkitkan kembali dirinya. Saat ini sedang berada dalam tahap kebangkitan setelah terbakar. Akan segera kembali menjadi dunia yang kuat. Hal ini bahkan membuatku sedikit terkejut. Tentu saja, saat aku meninggalkan bumi, aku hanyalah seorang manusia biasa. Rahasia tentang bumi sama sekali tidak dapat diketahui. Hanya saja tanda hati langit itu penuh dengan kekacauan. Lalu, siapa yang memanggilku kembali? Belum sempat aku sadar, suara itu terdengar lagi di dalam pikiranku. Mendeteksi bahwa pemilik sistem sedang berada di wilayah sistem. Sistem mulai menghubungkan. Dengan suara-suara yang berturut-turut muncul, ekspresiku berubah aneh. Jika bukan karena sedikit pengaruh padaku, mungkin sudah kutumpas dengan kekuatan pikiran. Tapi aku sudah menjadi seorang kaisar. Lalu, apa gunanya sistem ini? Aku melambaikan tanganku, dan di hadapanku muncul titik cahaya berwarna-warni yang berkilauan dengan misteri ajaran jalan. Tak mengherankan, sistem ini ternyata adalah produk dari aturan dan evolusi jalan besar. Namun, sebagai seorang kaisar, aku bahkan tidak bisa melihat asal-usul sistem ini. Berarti, pihak lain dalam memahami jalan besar, mungkin jauh lebih tinggi dariku. Pada saat itu, sistem berbicara lagi. Tugas pemula dirilis. Harap tuan rumah di pertemuan reuni teman sekolah menamparkan muka orang kaya Tangsan. Tugas ini tidak bisa ditolak atau dihindari. Gagal akan dihukum dengan menghilangnya sistem. Sukses akan mendapatkan hadiah spesial yang sesuai dengan tahapanku. Reuni teman sekolah. Mendengar itu, otakku terasa seakan beku sejenak. Dua kata lama itu menarik kembali. Kenangan dari tahun ke-20-an. Hanya saja aku sudah lebih dari 100 tahun sekarang. Aku berpikir lama baru menyadari bahwa di antara teman-temanku ada seseorang bernama Tangsan. Dia adalah teman sekelasku di tahun ketiga SMA. Saat itu kami sedikit bertengkar karena sama-sama menyukai seorang teman perempuan. Dia selalu memanfaatkan kekayaan keluarganya dan sering memukuliku. Jadi, impian terbesarku waktu itu adalah menghasilkan banyak uang dan menamparkan muka Tangsan. Namun setelah aku melintasi dimensi ini, kejadian itu sudah lama terlupakan. Sekarang sudah lebih dari 1000 tahun berlalu. Bagi orang bumi, itu hanya masa hidup 100 tahun. Pohon-pohon di atas makamnya mungkin sudah diganti gedung tinggi. Namun, sistem memberitahuku, di dunia dewa, sudah bertahun-tahun. Namun di bumi baru saja lewat setahun. Namun, saat ini yang lebih aku perhatikan adalah keluarga yang masih hidup. Aku perlahan menutup mataku. Pikiran kuatku seperti riak di danau, menyebar perlahan ke seluruh dunia. Orang-orang hanya tahu betapa kuatnya Kaisar Agung di masa lalu. Namun mereka tidak tahu kesepian Kaisar Agung. Usia panjang yang membawa adalah kesepian tanpa keluarga. Setelah beberapa saat, aku menemukannya. Di wajahku muncul kebahagiaan yang sudah lama tidak terasa dan tulus. Pada saat yang sama di Jiuzhu Jiangfu, di sebuah lorong gelap yang sempit, seorang pemuda berpakaian hitam melihat tubuh yang telah kehilangan nyawa di tanah. Matanya menunjukkan kepuasan. Terlalu sedikit. Kekuatan jiwa masih terlalu sedikit.
Meskipun menggunakan jiwa untuk menggantikan kekuatan jiwa, tetap saja tidak sebanding dengan dunia jiwa master. Bahkan tingkatku sendiri tidak tahu kapan bisa pulih. Sistem, apakah ini yang kamu katakan padaku? Setelah kembali ke bumi, ini adalah cara tercepat untuk melampaui posisi Douluo. Wajah pemuda itu penuh dengan rasa tidak sabar. Tuan, harap jangan khawatir. Bumi masih membutuhkan sedikit waktu untuk pulih perlahan. Setelah waktu yang tepat, peluang evolusi akan muncul dalam jumlah besar. Ini pasti akan membantu Anda melampaui Douluo. Pemuda itu bernama Tang San. Dia adalah manusia dari bumi. Setelah melakukan perjalanan ke dunia jiwa master setahun yang lalu, dia terbangun dengan sistem. Mengandalkan sistem ini, di dunia jiwa master, dia tidak hanya memiliki jiwa ganda tingkat tertinggi, Blue Silver Grass dan Hautian Hammer, dia juga memiliki istri dengan cincin jiwa 10.000 tahun. Di bawah bimbingan sistem, dia bahkan mencapai puncak jiwa, tingkat Douluo dalam tahap akhir. Namun, di dunia jiwa master, musuh terakhir yang dihadapinya ternyata telah melampaui tingkat ini. Untuk mencari cara tercepat untuk melampaui, sistem memberinya pilihan lain, yaitu kembali ke bumi. Namun ketika dia kembali, dia baru menyadari bahwa kekuatannya tidak ikut kembali bersamanya. Untungnya, sistem memberikan solusi, yaitu dengan merampas jiwa manusia, memurnikan menjadi kekuatan jiwa, menggabungkan energi spiritual bumi untuk berlatih. Apakah tidak ada cara lain untuk cepat mengembalikan kekuatanku? Dengan keadaan seperti ini, bahkan jika bumi mengalami evolusi, saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan kesempatan itu. Tang San melemparkan tubuh yang telah kehabisan kekuatan jiwa ke samping, sambil mengelap tangannya dan bertanya, memburu orang kuat, memberikan keuntungan kekuatan jiwa 100 kali lipat lebih besar daripada orang biasa. Suara di kepalanya terdengar lagi. Maksudmu membunuh para pemimpin evolusi? Bumi mengalami perubahan, manusia juga mengalami mutasi, dan mereka yang mendapat manfaat disebut sebagai pemimpin evolusi. Dering-dering. Saat itu, suara dering ponsel tiba-tiba terdengar. Tang San merogoh kantongnya dan mengeluarkan ponselnya. Sebuah pesan singkat. Tang San tersenyum dingin melihatnya. Reuni teman-teman. Menarik. Bumi hampir hancur. Mereka masih sempat mengadakan reuni. Benar-benar sekelompok orang muda yang tidak tahu batas. Namun, saat dia bersiap untuk menutup pesan singkat yang membosankan ini, tiba-tiba bagian akhir pesan menarik perhatiannya. Menarik, ternyata ada seseorang di antara teman-teman yang menjadi pemimpin evolusi. Di sisi lain, di jalan tidak jauh dari keluarga Su, saya berjalan dengan tenang di jalanan, tangan di belakang, tanpa menggunakan kekuatan apapun, seperti orang biasa, berjalan. Di antara kerumunan orang yang sibuk, saya memandang jalanan dan gedung-gedung tinggi yang masih familiar. Hatiku penuh dengan perasaan, merasa seolah-olah tahun-tahun lalu hanya berlalu dalam sekejap. Saat menoleh kembali, saya bahkan bisa kembali ke rumah di bawah cahaya lampu yang redup. Tanpa sadar saya tiba di depan pintu rumah Kampung Su di kota Jiang, di sebuah rumah tua yang usang. Kakak, saya tidak mau pergi ke panti asuhan. Seorang gadis kecil berusia sekitar 6 hingga 7 tahun, memegang ambang pintu dengan ekspresi tidak rela, melihat ke arah wanita di depannya. Wanita yang dipanggil kakak, mengelus pipi kecil gadis itu. Sule, kakak hari ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak bisa menemanimu di rumah. Kamu bisa tinggal di panti asuhan untuk hari ini. Nanti aku akan menjemputmu. Gadis kecil itu mengeluarkan mainan Ultraman dari saku. Kakak, apakah jika ada seseorang yang menemani saya, kamu tidak perlu membawa saya ke panti asuhan? Lihat, ini mainan Ultraman yang diberikan oleh kakak. Dia mewakili kakak. Dia bisa menemani saya. Ketika Sule menyebutkan kata kakak, kakak seperti tersentuh oleh sesuatu. Dia langsung melemparkan mainan Ultraman ke atas semen di luar halaman. Diiringi suara retakan, Ultraman hancur berkeping-keping. Pria itu, jangan sebut lagi. Suara kakak itu sangat keras. Sule melihat mainan itu dihancurkan. Air mata mulai berputar di pelupuk matanya. Kakak berjongkok dan mengusap air matanya. Dengan sedikit rasa sakit berkata, hari ini kakak benar-benar ada urusan penting. Tidak bisa menemanimu. Di rumah juga tidak ada yang merawatmu. Belum selesai dia berbicara, Sule tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dengan sedikit terkejut berkata, ini kakak. Kata-kata ini hampir membuat kakak meledak lagi. Sungguh, baru saja marah dan mengatakan jangan sebut kata itu lagi. Sekarang kamu malah berani menyebutnya. Namun Sule, alih-alih takut, justru menunjuk ke belakang kakaknya. Benar-benar kakak, sudah lama tidak bertemu. Susin, Sule, sebuah suara pria terdengar. Supingan, kenapa kamu kembali? Susin mengucapkan kata-kata itu satu persatu dengan tatapan penuh kebencian. Saya jelas terkejut, tidak menyangka bahwa adik saya yang sudah lama tidak bertemu, ternyata menyimpan begitu banyak kebencian terhadap saya. Apa yang terjadi? Belum sempat saya bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba suara dering ponsel terdengar. Itu telepon dari Susin. Dia segera menjawab telepon. Kapten, ada lagi yang dibunuh di jalan selatan. Kali ini, pelakunya adalah seorang evolusioner.
Baik, mengerti. Saya akan segera ke sana. Setelah Susin selesai berbicara, dia menatap adiknya, Sule. Namun saat itu Sule, seperti gantungan yang terikat erat di tubuhku. Terlihat seperti dia tidak ingin pergi sama sekali. Saya mengerti maksudnya. Percayakan Sule padaku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyakiti dia. Jelas Susin merasa bimbang. Terlihat dia benar-benar tidak ingin menyerahkan adiknya pada kakak ini. Seolah-olah menyerahkannya akan lebih berbahaya. Jika para orang tua-tua di Tian Yuanlu melihat pemandangan ini, mungkin mereka semua akan ternganga. Ini adalah seorang kaisar besar yang berjanji untuk melindungi seseorang. Namun kamu seorang manusia biasa malah tidak percaya. Jika dia sampai terluka, aku takkan memaafkanmu meskipun aku mati. Akhirnya Susin menyerah. Dia terpaksa melepaskan ancamannya dan langsung pergi. Apakah karena saya menyembunyikan kekuatan saya seperti manusia biasa, maka kamu tidak percaya saya bisa melindungi Sule? Sebagai seorang kaisar besar, segenggam kekuatan yang aku tunjukkan, bagi manusia adalah hal yang mematikan. Itulah mengapa saya sengaja menyegel kekuatan dan aura saya, dengan 1000 segel untuk menahannya, agar tidak ada sedikit pun yang bocor. Orang tuamu itu setelah kamu kabur dari rumah, mereka terus mencarimu. Kemudian mereka mendengar, di Gunung Longhu terjadi tanah longsor dan mereka pingsan sejak saat itu. Sule menggenggam tanganku dan masuk ke dalam rumah. Dia mulai menceritakan segala sesuatu yang terjadi di rumah. Kabur dari rumah, kenangan lama saya seakan terungkap lagi. Ah ya, itulah sebabnya mereka pergi mencari kamu. Itu yang menyebabkan semuanya terjadi. Jadi mengapa kakakmu membencimu? Saat itu saya tiba-tiba mengerti. Tidak heran Susin tampak seperti ingin memakan aku hidup-hidup. Saya ingat dulu saya berselisih dengan orang tua hanya karena satu hal. Pada akhirnya, itu hanya karena kekanak-kanakan. Hingga aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Tentu saja, itu hanya perkataan belaka. Namun siapa yang tahu? Setelah aku kabur, kejadian buruk terjadi. Aku tiba-tiba terlempar ke Tian Yuanlu. Pada saat itu, Sule membawaku ke kamar orang tua kami. Setelah membuka pintu, yang terlihat adalah 2 ranjang yang tertata rapi. Di atasnya terbaring sepasang pria dan wanita parubaya. Di samping ranjang ada berbagai alat medis untuk pemantauan. Melihat labelnya, sepertinya itu impor. Harganya pasti tidak murah. Orang tua bisa dibawa pulang dari rumah sakit dan dirawat di rumah. Semua ini berkat pekerjaan baik yang didapatkan oleh kakakku. Ngomong-ngomong, Sule menunjukkan ekspresi yang penuh pengertian. Jadi, kakak, bisakah kamu tidak menyalahkan kakak? Tahun ini kakak sudah berusaha sangat keras. Kakak, menurutmu, apakah orang tua kita tidak akan terbangun lagi? Sule berjalan menuju ranjang orang tuanya dan melihat kondisi mereka. Dengan sedikit kesedihan, ia berkata, aku mengelus kepala Sule. Sebenarnya, orang tua kita tidak sedang pingsan. Mereka sedang mengalami kebangkitan tubuh. Sederhananya, tubuh mereka sedang mengalami perubahan. Jadi mereka sementara terjatuh dalam keadaan pingsan. Wajah Sule tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sedikit bersemangat. Jadi orang tua akan terbangun, kan? Kamu tahu dari mana? Karena mata kakak sangat istimewa. Dapat melihat banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Aku menunjuk ke mataku. Sule menganggukkan kepala. Jadi kakak, apakah kamu pergi dari rumah selama ini? Karena mata kamu, mendengar pemikiran adikku. Aku tidak merasa aneh. Lagi pula dia hanya seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Aku tidak pergi karena mataku, melainkan karena tanpa sengaja. Aku pergi ke dunia lain. Itulah sebabnya aku istimewa. Pergi ke dunia lain, Sule berpikir sejenak. Apakah itu seperti dunia alien yang sering disebutkan di berita? Aku menganggukkan kepala. Aku tahu tentang itu. Sule terlihat sedikit bersemangat. Aku mendengar dari kakak bahwa alien itu sangat kuat. Satu pukulan saja bisa menghancurkan bumi. Kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi, kita semua akan diculik oleh alien. Omong-omong, tiba-tiba adikku sepertinya ingat sesuatu. Dia melompat turun dari kursi. Lalu dengan lompat-lompat membuka laci kamar. Kemudian mengeluarkan sebuah ponsel. Memberikannya padaku. Hehe, kakak tidak membolehkan aku pakai ponselmu. Jadi aku sembunyikan di kamar orang tua. Dia tidak akan mencarikannya. Dan aku juga sering mengisi daya ponsel ini. Aku memandang benda ini yang familiar namun asing. Sedikit terkejut. Kemudian, adikku melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, seorang temanmu menelepon. Tanya apakah kamu sudah kembali. Dia juga minta aku memberitahumu untuk datang ke reuni teman-teman. Setelah berbicara dengan adikku, dia kemudian pergi untuk mengerjakan PR-nya. Reuni teman-teman, aku bergumam. Namun di dalam kepalaku, muncul petunjuk tugas dari sistem. Siapa yang menciptakanmu? Aku menyampaikan pikiranku. Pertanyaan tersebut di luar kemampuan jawabanku. Aku tidak terkejut dengan jawaban ini. Lalu aku mengganti pertanyaan. Bisakah kamu membawaku ke dunia dewa? Kali ini, jawaban dari sistem berbeda. Sistem ini ada untuk membantu Tuan menjadi yang terkuat di dunia. Tentu saja bisa pergi ke dunia dewa. Aku sedikit bingung. Jalan menuju keabadian sudah terputus. Bagaimana kamu bisa membawaku ke dunia dewa?
Silakan selesaikan tugas pemula terlebih dahulu. Aku terdiam sejenak, jelas sedikit bingung. Setelah berkomunikasi dengan sistem, meskipun tidak mencapai tujuan, namun ada cara baru untuk pergi ke dunia dewa. Lagi pula hanya perlu menghadiri reuni teman-teman dan memalukan teman-teman lama. Sebenarnya itu tidak sulit. Saat malam tiba, pemberitahuan terbaru dari waktu kejadian aneh minggu ini. Beberapa kasus pembunuhan baru-baru ini terjadi di Jiangcheng. Motif pembunuhan pelaku masih tidak jelas. Kami menghimbau kepada warga untuk menghindari keluar malam. Usahakan untuk memilih jalan yang ramai. Sule terus mengganti saluran dengan remote. Klik, kunci pintu berputar. Kakak, Susin, membuka pintu dan masuk. Dia datang ke depan kami di ruang tamu. Dibandingkan dengan siang, wajahnya tampak sedikit lelah. Setelah mengganti pakaian, dia tiba-tiba tampak teringat sesuatu, dan menatapku dengan tatapan marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih ingat rumah ini? Kamu tahu setelah kamu kabur, orang tua kita mencarimu. Mereka sampai tidak bisa bergerak di tempat tidur, kan? Sule terus-menerus bertanya. Aku tidak mengatakan apapun, membiarkannya melepaskan emosinya. Namun, Sule bangkit dari kursi. Dengan suara pelan menjelaskan, kakak bukan tidak pulang, tapi dia pergi ke dunia alien dan tidak bisa kembali lagi. Selain itu, kakak bilang orang tua kita bukan sedang koma, tapi sedang mengalami kebangkitan fisik. Mereka akan segera sadar. Susin mendengar perkataan adiknya ini. Dia memberi pandangan tajam ke arahku lalu mendengus. Kamu memang pandai menipu anak kecil. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Apa yang Sule katakan itu benar. Aku terjebak di dunia besar Tianyuan. Di sana, setelah menjadi kaisar, aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali ke bumi. Aku tidak berniat menyembunyikan identitasku dari keluarga. Tapi Susin langsung tidak tahan dan membalikkan mata. Jika kamu kembali, aku tidak peduli. Tapi sebaiknya kamu segera pergi. Sule, malam ini tidur dengan aku. Sule terpaksa mengikuti dengan enggan. Namun, saat melewati depanku, dia tidak bisa menahan diri dan berkata, kakak saja tidak percaya padamu. Bagaimana kalau kamu pukul satu planet hingga hancur? Supaya kakak percaya kamu pergi ke dunia alien. Aku tertegun sejenak. Sepertinya itu juga bukan hal yang mustahil. Namun aku segera tersenyum santai. Kakak saya ini, sudah hidup selama bertahun-tahun di dunia alien. Aku sudah tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada orang lain. Waktu kita masih panjang, kakakmu akan mengerti. Ayo tidur saja. Keesokan harinya, kota Jiang. Sebuah kota yang dibangun di tepi sungai. Dan di tepi sungai ini, terletak hotel terbesar di Jiangcheng, Jianghai Grand Hotel. Ini adalah hotel bintang 5 yang paling terkenal di kota ini. Saat ini, di depan hotel, 10 orang muda sedang berkumpul bersama. Tidak disangka, setelah lulus, ketua kelas ternyata sukses berbisnis. Sekarang, mungkin kekayaannya sudah mencapai jutaan yuan. Menurut yang saya dengar, teman sekelas kita, Liu Xiaoyin, dikatakan telah diperhatikan oleh grup biogen yang masuk dalam 100 besar dunia. Ketua kelas ini pasti menggunakan reuni sebagai alasan untuk mendekati Liu Xiaoyin. Biogen, itu yang dikatakan sudah mengembangkan teknologi yang dapat mengobati penyakit langka. Pokoknya, dalam reuni ini, kita hanya menjadi pelengkap. Pemeran utamanya adalah ketua kelas dan Liu Xiaoyin. Para teman sekelas bercakap-cakap di depan pintu hotel. Tak lama kemudian, sebuah mobil Maybach sudah muncul di hadapan mereka. Dan orang yang turun dari mobil tersebut adalah ketua kelas. Begitu dia muncul, sekelompok teman langsung mendekatinya dan memberi salam. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil Alphard putih berhenti di depan hotel. Tampak seorang gadis keluar dari mobil. Xiaoyin, akhirnya kamu datang juga. Ketua kelas langsung berjalan cepat menuju ke arahnya. Dengan semangat memberi salam. Jika sebelumnya memberi salam kepada teman-teman adalah formalitas, sekarang jelas terlihat ada sedikit ketertarikan. Liu Xiaoyin akhirnya membuka mulut. Ketua kelas, Suli mana? Begitu mendengar nama Suli, ketua kelas tertegun sejenak. Sebenarnya, makan malam hari ini benar seperti yang dikatakan teman-teman. Adalah acara yang dia adakan untuk mendekati Liu Xiaoyin. Namun reuni ini bukanlah permintaan Liu Xiaoyin, melainkan Suli. Setelah sadar, ketua kelas buru-buru menjawab. Suli sudah menjanjikan padaku. Dia akan datang ke reuni ini suatu saat. Tapi aku tidak tahu pasti kapan. Baiklah, kalau begitu, pastikan Suli datang. Kalau tidak, aku tidak suka acara reuni seperti ini. Liu Xiaoyin mengangkat bahu. Kalau begitu, mari kita masuk dulu. Ketua kelas buru-buru tersenyum. Iya, kami masuk dulu. Mereka pun masuk. Tiba-tiba, kalian lihat, apakah itu Tangsan dan Supingan? Tiba-tiba terdengar suara yang berbeda dari teman-teman. Semua orang pun segera menoleh ke arah jauh. Di pintu hotel, tampak dua sosok muncul. Satu di depan, satu di belakang. Salah satunya adalah aku yang sedang berjalan. Sedangkan yang lainnya, adapun orang yang baru turun dari mobil BMW itu adalah Tangsan. Wah, ini terlalu kebetulan. Ya, beberapa teman langsung berseru. Pertama, Supingan ini.
tiba-tiba menghilang sebelum kelulusan. Kemudian, Tang San ini, tak lama setelah yang pertama menghilang, dia tiba-tiba jatuh sakit parah. Hingga menjadi seperti tanaman, terbaring di tempat tidur. Saat itu, banyak reuni setelah kelulusan. Kedua orang ini karena masalah khusus tidak hadir. Namun hari ini mereka muncul bersama. Apakah ini kebetulan? Segera, dengan pimpinan ketua kelas, orang-orang langsung menuju ruang privat. Sementara itu, Tang San yang baru turun dari mobil BMW, melihat Liu Xiaoyin yang sudah jauh pergi, tersungging senyum dingin di sudut bibirnya. Liu Xiaoyin ternyata seorang evolusioner, dan gelombang jiwanya sangat unik. Dia jauh lebih kuat daripada para evolusioner yang pernah aku bunuh sebelumnya. Wajahnya yang awalnya suram tiba-tiba mengarah ke sebuah senyuman. Lalu dia berjalan menuju teman-temannya. Pada saat yang sama, Tang San, sebuah suara asing terdengar di belakangnya. Tang San langsung melompat, seperti kucing yang terkejut. Dia segera membungkuk. Siapa itu? Dia terkejut. Cepat-cepat menoleh dan melihat ke belakang. Saya berdiri di belakangnya, melambaikan tangan untuk menyapa. Apa kamu baik-baik saja? Saya sedikit terkejut melihat reaksinya dan bertanya. Bagi orang biasa, mungkin Tang San terlalu gugup. Tapi tanpa dia sadari, gelombang kejut sudah melanda pikirannya. Dia adalah seorang Douluo dengan 2 jiwa-jiwa. Tang San, kekuatan jiwanya sangat besar. Di dunia jiwa, tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang bisa mendekat tanpa dia merasa. Dengan kedekatan yang begitu diam-diam, tanpa dia tahu. Dan pemuda itu berhasil melakukannya. Kamu supingan, Tang San mengingat pemuda itu. Tatapannya terkunci pada lawannya, seolah-olah ingin mencari rahasia dari dirinya. Namun setelah sejenak, dia menyerah. Dalam indera, pemuda itu sangat biasa, bahkan bukan seorang evolusioner. Lalu dia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin karena masalah kemampuan indera di bumi. Tang San menatap saya dengan tajam, lalu berbalik pergi. Tidak berniat untuk melanjutkan percakapan. Tidak lama kemudian, semua orang sudah duduk di meja makan. Sekarang giliran ketua kelas dan Liu Xiaoyin yang menjadi pusat perhatian. Semua orang mulai bersulang kepada mereka, untuk menunjukkan perhatian dan mengenal mereka lebih dekat. Pada saat itu, suara ketukan terdengar tiba-tiba. Seorang sosok ramping muncul di pintu. Halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Suli, sudah Mei ternyata datang juga. Ini luar biasa. Setelah dia berbicara, teman-teman akhirnya sadar kembali. Mereka berusaha menutupi rasa canggung dan mulai menyapa. Pada saat itu, Liu Xiaoyin yang duduk di tempat utama, akhirnya berdiri. Dengan sedikit kegembiraan di matanya, dia mulai menyapa. Karena dia datang untuk tujuan ini. Suli, dia adalah bunga kelas yang tak terbantahkan di kelas kami. Namun, ini bukan alasan utama Liu Xiaoyin tertarik padanya, melainkan latar belakang keluarga Suli. Dia adalah anak haram dari presiden grup Senyin di Jiuzhou. Bagaimana seorang anak haram bisa terhubung dengan mereka? Ini adalah cerita yang tersebar di kalangan teman-teman. Karena Suli adalah anak haram. Sebelum dia dewasa, dia dibesarkan secara lepas. Hanya setelah lulus sekolah, dia diakui oleh presiden grup. Namun, Liu Xiaoyin tahu lebih banyak dari itu. Karena Suli tidak hanya itu,